230410693 dari kelas PGMI 3. Hari ini, saya akan membawa video untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman IPA MIST dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nur Saumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil riset terkait pengaruh gaya gesek terhadap mainan mobil dan cara meminimalkan hambatan. Sebelum itu, yuk kita simak videonya. Oke, hari ini kita mau belajar hal yang sering banget kita temui saat bermain mobil-mobilan. Pernah nggak sih kalian dorong mobil mainan di karpet, mobilnya pelan, tapi kalau di keramik bisa meluncur sangat jauh? Sebelum masuk ke percobaan, kita bahas dulu beberapa hal pentingnya ya. Oke, yang pertama, apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan saling bersentuhan. Kalau kita mendorong mobil mainan, sebenarnya ada gaya yang mencoba menahan atau memperlambat gerak mobil itu. Nah, itulah yang dinamakan gaya gesek. Semakin kasar permukaannya, gaya geseknya semakin besar. Semakin licin permukaannya, gaya geseknya semakin kecil. Selanjutnya yang kedua, perbedaan gaya gesek pada karpet dan keramik. Sekarang, kenapa mobil terasa berbeda kalau jalan di karpet dan di keramik? Karena karpet punya permukaan yang kasar, ada serat-serat yang menonjol. Serat itu menyentuh roda mobil lebih banyak, jadi mobil lebih mudah tertahan dan jalannya pendek. Sementara lantai keramik itu halus dan licin, roda mobil lebih mudah berputar tanpa banyak hambatan, sehingga mobil bisa meluncur lebih cepat dan lebih jauh. Oke, selanjutnya yang ketiga, pengaruh gaya gesek terhadap kecepatan mobil. Gaya gesek sangat memengaruhi kecepatan mobil. Kalau gaya gesek besar seperti di karpet, mobil akan cepat melambat. Kalau gaya geseknya kecil seperti di keramik, mobil bisa tetap cepat lebih lama. Jadi, beda permukaan bisa membuat kecepatan mobil berubah walaupun dorongannya sama. Selanjutnya yang keempat, pengaruh gaya gesek terhadap jarak tempuh mobil. Selain kecepatan, gaya gesek juga memengaruhi jarak tempuh, yaitu seberapa jauh mobil bisa bergerak. Semakin besar gaya gesek, jarak tempuhnya semakin pendek. Semakin kecil gaya gesek, jaraknya semakin jauh. Itulah sebabnya mobil mainan seringkali tidak melaju jauh di karpet, tetapi bisa sampai jauh kalau di keramik. Pembahasan yang terakhir adalah cara meminimalkan hambatan gaya gesek. Supaya mobil bisa meluncur lebih jauh, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan permukaan halus seperti keramik atau papan plastik. Yang kedua, bersihkan roda mobil karena debu bisa membuat roda berat. Yang ketiga, pastikan roda mobil tidak macet dan bisa berputar bebas. Yang terakhir, hindari permukaan yang terlalu kasar seperti karpet tebal, rumput, atau pasir. Nah, cara-cara sederhana ini bisa membantu mobil bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian praktek ya teman-teman. Kita mau lihat apa yang terjadi kalau mobil mainan kita jalan di permukaan yang berbeda. Kita gunakan dua permukaan, karpet dan keramik. Kalian perhatikan baik-baik ya, biar paham kenapa mobil bisa pelan atau bisa meluncur jauh. Yang pertama, kita coba dulu di karpet. Kalian lihat ya, saya dorong mobilnya pelan saja. Nah, mobilnya cuma jalan sebentar, terus berhenti ya. Itu karena karpet itu permukaannya kasar. Serat-serat karpet nahan roda mobil, jadi mobilnya susah untuk meluncur jauh. Sekarang kita coba di keramik dengan dorongan yang sama. Lihat, kalau di keramik mobilnya meluncur lebih jauh karena keramik itu halus dan licin. Jadi roda mobilnya gampang berputar. Gaya geseknya kecil. Yang kedua, uji kecepatan. Sekarang kita pakai dorongan yang agak kuat ya. Coba lihat. Walaupun saya dorong kuat, tetap saja mobilnya nggak bisa cepat. Soalnya karpet masih nahan roda mobil. Sekarang kita gantian. Dorongan kuat yang sama kita lakukan di keramik. Tuh kan, mobilnya jadi lebih cepat. Karena gaya geseknya sedikit, rodanya bisa mutar dengan bebas. Yang ketiga, uji jarak tempuh, mana yang lebih jauh. Sekarang kita ukur jaraknya. Di karpet, mobil cuma sampai sini, pendek banget ya. Kalau di keramik, kita coba dorong. Dan jaraknya jauh banget sampai sana. Bedanya kelihatan banget, karena semakin kecil gaya gesek, semakin jauh mobil bisa jalan. Yang keempat, cara mengurangi hambatan. Kita langsung praktekkan ya. Sekarang kita coba bikin mobilnya bisa meluncur lebih lama. Ada beberapa cara, kita coba satu-satu ya. Yang pertama, bersihin roda mobil. Kita mulai dengan bersihin rodanya.
debu kecil di roda bisa bikin mobil berat dan cepat berhenti. Sekarang lihat, jalannya lebih lancar dan lebih jauh dari yang tadi. Yang kedua, gunakan permukaan paling licin. Sekarang, kita coba yang lebih licin lagi daripada keramik, misalnya meja kaca. Wah, jauh banget, karena ini permukaan paling licin. Gaya geseknya kecil sekali, jadi mobil bisa jalan paling jauh. Baik, itulah hasil pengamatan riset terkait pengaruh gaya gesek terhadap mainan mobil dan cara meminimalkan hambatannya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.